Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini untuk mengikuti ulangan tengah semester untuk mata kuliah pengantar psikolog. Yang pertama adalah tujuan mempelajari psikolog. Tujuan mempelajari psikolog untuk menjadikan kehidupan lebih baik dan bahagia, serta mengetahui perbuatan jiwa serta kemampuan jiwa sebagai saran untuk mengenal tingkah laku manusia. Yang kedua adalah uraikan apa yang kamu ketahui tentang aliran humanistik dan jelaskan secara detail humanistik hierarki kebutuhan Maslow disertai contoh. Psikologi humanistik atau disebut juga dengan nama psikolog kemanusiaan adalah suatu pendekatan dan multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang dimunasabkan perhatian dan keunikan dan alkulturasi diri manusia. Kemudian teori hierarki kebutuhan Maslow adalah teori yang direskan oleh Abraham Maslow. Beliau menganggap bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus dipengaruhi atau paling tidak cukup dipengaruhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi dibuat menjadi hal yang memotivasikan. Kebutuhan ini sering dinamakan Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan landasan yang digambarkan sebagai suatu hierarki atau tangga untuk menggambar tingkat kebutuhan. Adapun 5 tingkatan kebutuhan landasan yaitu kebutuhan psikologis, kebutuhan rasa lepas dari bahaya, kebutuhan rasa memiliki dan kasih sayang, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan alkulturasi manusia. Yang ketiga adalah mengapa manusia harus tumbuh dan berkembang dalam mempertahankan. Dengan tumbuh dan berkembang maka akan mempertahankan kelangsungan hidup dan melestarikan keturunan. Pertumbuhan dan perkembangan membawa manusia kepada kedewasaan. Setelah dewasa, manusia dapat melestarikan keturunan sehingga populasi manusia akan terjaga kelestariannya. Adapun nomor 4, uraikan proses pembentukan perilaku menurut teori Alben Bandura. Teori belajar sosial dari Alben Bandura menunjukkan pentingnya suatu proses mengamati dan meniru perilaku dalam proses belajar. Pembentukan sikap mempengaruhi reaksi seseorang dalam proses pembelajaran. Nomor 5, jelaskan hubungan antara sensasi dan preferensi disertai contoh. Proses perubahan sensasi menjadi preferensi dipengaruhi oleh keadaan diri kita, apakah diri kita dalam keadaan sadar, khawatir, emosional, mengantuk, termotivasi, atau dipengaruhi oleh obat-obat ilegal. Adapun gambaran bagan skema proses sensasi melalui indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, pembawa, dan peradaban. Itulah jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.